Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita menyanyi pujian Lingkupiku. Kita berdoa. Segala kemuliaan dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini mengambil bagian di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari pertama Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Pertama Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atasnya segala bangsa.
Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di bawah satu pokok renungan, yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak dapat membayangkan jika di dalam dunia ini hanya kita sendiri yang hidup, tidak ada orang lain selain daripada kita. Kita pasti membayangkan kesepiannya, kita mau minta pertolongan orang lain dan orang lain tidak ada. Bahkan kita mengalami kesusahan yang begitu sulit. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, kita dapat melihat bahwa ketika Daud diurapi menjadi raja, banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang tidak suka dengan Daud. Di sini diceritakan bahwa orang-orang Filistin tidak menyukai Daud dan mereka ingin menangkap Daud. Tetapi Daud pada saat itu mendengar bahwa ia akan ditangkap oleh orang Filistin. Maka majulah ia menghadapi mereka, dan ketika orang Filistin datang menyerang Daud, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah ia harus melawan orang-orang itu? Jadi sebelum Daud menyerang orang Filistin, sebelumnya itu Daud bertanya kepada Allah bahwa apakah saya harus melawan orang Filistin tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa Daud yang begitu mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang diperbuatnya, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga kita dapat melihat bahwa begitu sempurna penyertaan Tuhan bagi Daud yang telah menolong Daud sampai ia mendapatkan kemenangan atas seluruh orang Filistin. Mari kita akan melihat apa hasil yang didapatkan oleh Daud ketika ia hidup mengandalkan Tuhan. Apa yang didapatkan oleh Daud, atau hasil apa yang didapatkan oleh Daud pada saat ia hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama ialah Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberi jalan keluar. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi seorang yang berhasil mendapatkan segala apa yang diinginkan oleh hatinya. Terkadang kita tidak mau mendudukkan diri dan mengakui dengan tulus bahwa segala yang kita miliki, semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, sesungguhnya kita perlu mengandalkan Tuhan dan membuka hati kita agar Tuhan menuntun hidup kita. Tidak mudah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita kadang-kala menyerah, proses yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, dan pada akhirnya kita akan merasa lelah atau bahkan kita menyerah. Namun dalam hal ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita menyerah, yang membuat kita putus asa, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jadi rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita buat di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Walaupun kita menghadapi situasi yang sulit, sekalipun kita berada pada keadaan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita percaya bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tentu juga kita sebagai orang percaya, mari kita hidup mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kemenangan diberikan. Hasil yang diperoleh oleh Daud ketika ia hidup mengandalkan Tuhan ialah kemenangan diberikan kepada Daud. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 16
Di situ dikatakan bahwa dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Pada ayat ini jelas dikatakan bahwa ketika kita selalu memberikan diri kita kepada Tuhan, ketika kita selalu melakukan perintah Allah, maka percaya bahwa kita akan senantiasa mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Dalam ayat 17 di situ juga dikatakan bahwa lalu masyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa orang percaya, orang Kristen, pemuda-pemudi yang selalu mengandalkan Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Orang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan seperti Daud, ia akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan akan terus menjadikan kita sebagai orang yang teratas jika kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan nama kita akan termasyur, akan dikenal oleh banyak orang, karena kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan sama seperti Daud, hidup mengandalkan Tuhan, kemenangan diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan kita ini, kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, bahkan kemenangan akan diberikan bagi kita. Amin atas firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri penyembahan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami, melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami. Bahkan saat ini juga kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghadap hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini senantiasa untuk kemuliaan Tuhan semata. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat kehidupan kami masing-masing, secara khusus dalam menjalani masa muda ini. Biarlah kiranya Tuhan, kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami sebagai pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap laku langkah kehidupan kami. Bahkan Tuhan, jadikan kami pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh mengerjakannya dengan baik, dengan penuh rasa takut, hormat, dan kemuliaan untuk Tuhan. Bahwa semuanya itu boleh kami lakoni, boleh kami kerjakan, itu karena Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat kehidupan kami pemuda-pemudi dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati apa yang telah dikerjakan, Tuhan buatnya berhasil, dan biarlah melalui semua itu berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Berdoa pula Tuhan buat jemaat Tuhan, rekan-rekan pemuda-pemudi yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya memberikan kesabaran dalam menantikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan talenta bakat yang Tuhan percayakan kepada rekan-rekan pemuda sekalian. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa jika ada rekan-rekan pemuda yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa untuk Kak Efraim yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan lawat, berikan kesembuhan sehingga memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga boleh kembali beraktivitas dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, begitu juga
dengan rekan-rekan pemuda yang kurang setia, yang kurang aktif dalam persekutuan. Kami mohon Tuhan tanamkan kerinduan di dalam hatinya, sehingga mereka juga memiliki kerinduan untuk bersekutu, bahkan senantiasa aktif di dalam persekutuan kami kaum muda dalam tempat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya mempertemukan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai, yang sama-sama mengasihi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, beberapa kami, tim gembala dan juga beberapa jemaat-Mu yang saat ini kurang sehat karena COVID-19, kami mohon Tuhan berikan kami semangat untuk menjalani masa karantina ini, karena kami percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Biarlah kehidupan kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan biarlah kami aman di dalam naungan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami hari Minggu. Tuhan kiranya buka jalan sehingga boleh berjalan dengan baik dalam bentuk apapun itu, kiranya boleh terlaksana dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk waktunya sejenak untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.